Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas komik One Punch Man chapter terbaru. Nah, kan di video kemarin Mimin bilang kalau bakal melanjutkan pertarungan Saitama versus Garou. Tapi nggak jadi aja deh, karena ada chapter terbaru yang pas banget rilis. Oke, jadi di chapter kali ini seperti ada hal yang benar-benar menarik, yang bahkan menurut Mimin ini adalah chapter dengan hal yang tak terduga terbaik atau plot twist terbaik. Soalnya gimana ya, ada sesuatu yang bahkan Mimin aja pertama bingung liatnya, tapi setelah tahu, benar-benar kagum pada chapter kali ini. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas komik One Punch Man chapter 138. Oke, cover chapter 138 ini terlihat ada Saitama, Flashy Flash, dan Manako melihat sesuatu yang aneh yang bahkan membuat Manako merinding. Dan ada tulisan, apa itu yang mengintip kita? Ya intinya sesuatu yang dilihat oleh trio koplak ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan yang bahkan Mimin aja kaget melihatnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan chapternya. Nah, jadi di chapter kemarin itu kita melihat Drape Knight dan Genos sedang menaiki pesawat milik Psychos untuk mengalahkannya. Dan pada saat di pesawat itu, mereka berdua mengeluarkan sebuah laser yang berasal dari inti dadanya yang menyebabkan Psychos terlihat sangat kesakitan. Nah, karena laser itu membuat Fusion Orochi dan Psychos meninggalkan lubang yang besar dengan berbentuk silang. Tapi bukannya kedua pahlawan itu menang, malahan dari lubang berbentuk silang itu, Psychos mengeluarkan laser yang membuat Genos dan Drape Knight terjatuh di atas udara. Ya di kesempatan itu Psychos sudah bisa bergerak dengan bebas nih, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu hanya untuk kabur doang. Bahkan Psychos mengeluarkan laser ke atas menara yang ada Tatsumaki-nya. Dia pun mengatakan jika ini sudah berakhir. Ya di sini gawatnya ya, Tatsumaki masih dalam keadaan setengah sadar karena di chapter kemarin baru aja dia pingsan. Tapi ketika laser itu mau mengenai Tatsumaki, bahkan dalam hitungan beberapa detik lagi, tiba-tiba ada batu besar yang menghalangi laser itu dan menyebabkan ledakan di udara karena laser itu malah mengenai batu yang dilempar oleh seseorang. Jelas di sini Psychos masih bingung apa yang terjadi. Kok bisa gitu serangannya dihalangi oleh sesuatu? Dan ternyata dari permukaan itu adalah Tank Top Master yang melempar batu-batuan dengan jumlah yang sangat banyak. Serangan Tank Top Master tidak hanya untuk melindungi Tatsumaki, tapi dia pun menyerang Psychos yang ada di udara dengan lemparan batu miliknya. Ya karena serangan itu, Psychos pun harus freestyle dengan pesawat jetnya untuk menghindari batu-batuan yang dilemparkan dengan sangat cepat. Ya kalau kena sih bisa-bisa langsung jatuh kali ya pesawatnya. Ya soalnya kalau dilihat, ini batu emang udah gede, cepet lagi lemparannya. Ternyata ya, serangan Tank Top Master ini bukan dirinya sendiri yang mengendalikan, tapi dia dibantu oleh Fubuki, yang mungkin Fubuki mengeluarkan kekuatan espernya untuk membantu Tank Top Master melemparkan batu-batuannya. Nah setelah itu diperlihatkan keadaan Genos dan Drape Knight setelah terkena laser milik Psychos. Mereka di sini terlihat masih melayang di udara dan mencari cara untuk bisa melawan Psychos lagi. Dan tiba-tiba aja Drape Knight ini mendapatkan sebuah ide untuk bekerja sama dengan Genos. Ya karena energi kedua pahlawan itu tinggal sedikit lagi, Drape Knight berniat menggabungkan inti energi untuk memaksimalkan serangannya kepada Psychos. Di sini ya, Drape Knight seperti berjudi dengan Genos. Apakah ini bakal berhasil atau tidak? Tapi dia menanyakan kepada Genos apakah dia setuju walaupun bakal terjadi gagal. Dan Genos pun tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya itu untuk menggabungkan inti energi miliknya. Dan tiba-tiba aja pada saat Genos setuju, seperti banyak puing-puing batu yang seperti dikendalikan oleh Drape Knight. Nah pertarungan pun berlanjut yang masih aja Tank Top Master melempar batu-batuan walaupun tidak terkena Psychos. Ya usaha yang bagus buat Tank Top Master walaupun gak ngaruh banget lah. Bahkan Tank Top Master sampai diledek oleh Psychos jika berpikir lemparan batu miliknya bisa membuatnya terluka, itu hanyalah pemikiran yang bodoh. Pada saat Psychos sedang freestyle untuk menghindari serangan batu-batuan milik Tank Top Master, tiba-tiba aja ada sesuatu yang berbentuk robot mendekati dirinya. Dan ternyata itu adalah Fusion Drape Knight dan Genos untuk menyerang Psychos. Ya kalau dilihat, Genos seperti mengendarai Drape Knight yang berubah menjadi robot. Jadi untuk armor atau jadi robotnya adalah Drape Knight dan yang mengendarainya adalah Genos. Dan di situ Fusion Genos dan Drape Knight menyerang Psychos dengan pedang yang sangat besar. Tapi walaupun mereka sudah bergabung, serangan itu masih bisa ditahan oleh Psychos dengan mudah. Ya mungkin Psychos juga kan sama-sama bergabung dengan Orochi yang membuat dia masih bisa mengimbangi Fusion Genos dan Drape Knight. Di sini terlihat ya, jika Genos sepertinya sudah mencapai batasnya dan jika diteruskan akan meledak. Dia pun mengatakan ke Drape Knight jika dirinya memberi aba-aba
Drakenaik harus tahu apa yang harus dilakukannya. Nah, di sini dari permukaan, yaitu Tank Top Master dan Fubuki tidak ingin melepaskan kesempatan ini karena Psychos berhenti bergerak untuk menahan serangan Fusion Genos dan Drakenaik. Di sini terlihat ya, Tank Top Master melemparkan gedung yang bekas berhancuran kepada Psychos pada saat dia berhenti bergerak. Ya, apakah kali ini bakal berhasil serangan Tank Top Master ini? Kita lihat aja nih. Nah, Psychos yang merasakan bahaya dari belakang, dia pun bisa menggunakan lasernya dari belakang tubuh miliknya. Jadi tubuh bagian depan menahan serangan Fusion Genos dan Drakenaik, tapi bagian belakang dia masih bisa juga mengeluarkan laser untuk menyerang gedung yang dilemparkan oleh Tank Top Master. Yang keren di sini ya, ternyata para pahlawan sudah merencanakan serangan ini pada saat Psychos menahan serangan Genos. Tiba-tiba aja ya, ketika laser milik Psychos hampir mengenai reruntuhan gedung, ada sebuah tebasan pedang yang seperti ingin menghancurkan gedung itu dari dalam. Yang jelas, pahlawan yang bisa menebas dalam banyak tebasan hanyalah Atomic Samurai yang tiba-tiba aja keluar dari dalam gedung bersama Puri-Puri Prisoner dan Darkseid. Yang keren dari Atomic Samurai ini, dia mampu menangkis serangan laser milik Psychos hanya dengan tebasan pedang miliknya. Gokil juga sih, tebasan pedang dapat menahan serangan laser. Jelas di sini ya, Psychos sangat terkejut dengan keadaan di belakangnya, yang ternyata Tank Top Master bukan hanya untuk melemparkan gedung dengan sembarangan, tapi sudah memiliki rencana. Dan tiba-tiba aja Genos berbicara jika para pahlawan akan menang pada saat ini juga dengan senyum yang sangat yakin. Gak lama kemudian, Atomic Samurai, Darkseid, dan Puri-Puri Prisoner meloncat dari gedung itu untuk mendekati Psychos. Ya, di sini terlihat akhirnya para pahlawan mampu memberikan luka kepada Psychos. Yang pertama ada Atomic Samurai yang menyerang Psychos dengan jurusnya yang bernama Atomic Blind Slice, yang bahkan membuat Psychos mengeluarkan darah. Serangan para pahlawan tidak sampai di situ aja. Selanjutnya ada Puri-Puri Prisoner yang menggunakan pukulan bertubi-tubi, yaitu Angel Rush. Dan tiba-tiba aja serangan masih berlanjut dengan kedatangan Darkseid yang mengeluarkan tendangan miliknya yang bernama Super Alloy Missile. Di sini terlihat ya, karena ketiga serangan pahlawan itu membuat Psychos dan tubuh Orochi mengeluarkan sangat banyak darah, yang terlihat Psychos bentar lagi akan kalah. Dan tiba-tiba aja, karena serangan itu, seperti ada inti sel yang keluar dari tubuh Fusion Orochi dan Psychos. Dan gak berpikir panjang lagi, Drakenaik langsung mengambil inti sel itu. Setelah itu, karena Psychos merasa jika tubuh Orochi sudah tidak berguna lagi, akhirnya dia pun meninggalkan tubuh Orochi yang sudah benar-benar tidak berguna. Nah, jadikan tubuh Orochi dan Psychos sudah tidak menyatu lagi nih. Di sini diincar oleh para pahlawan, malah tubuh Orochi yang terlihat diserang oleh Silver Fang dan kakaknya dengan jurus gabungan yang membuat tubuh Orochi ini mental ke tanah dengan pendaratan yang sangat cepat. Di sini ya, Fubuki yang melihat itu sudah sangat senang jika ini bakal berhasil. Tapi setelah itu yang gak disangka-sangka, tubuh Orochi masih bisa bergerak walaupun sudah diserang dengan jurus gabungan. Dan tiba-tiba aja tanah pun mulai bergetar, dan ternyata itu adalah perbuatan Tatsumaki yang sedang mengendalikan sesuatu yang sangat-sangat besar. Tapi sebelum serangan Tatsumaki dimulai, Shin pun berpindah ke bawah tanah yang dimana ada Saitama, Flashy Flash, dan Manako. Oke, comeback lagi sama trio koplak ini. Di sini ya, terlihat mereka sedang berusaha menggali untuk keluar dari permukaan karena terjebak di bawah tanah. Ya, Flashy Flash di sini sudah sangat bangga karena menurutnya tinggal sedikit lagi dia bisa ke atas permukaan. Tapi koplaknya, tangan dia terjepit oleh suatu benda yang berat. Nah, di sini Saitama juga sebenarnya sedang menyingkirkan batu-batuan agar dia bisa kembali ke permukaan. Tapi pada saat dia menarik batu, malah mendapatkan sebuah kubus kecil yang terlihat Saitama sangat tidak peduli dengan kubus itu. Ya, kalau menurut Mimin aja nih, oke, jadi ini menurut Mimin ya, kubus ini adalah sesuatu yang sangat penting yang ada hubungannya dengan God, yang mungkin bakal memunculkan plot twist. Dah lah, infonya sampai sini aja. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, karena Saitama tidak peduli dengan kubus itu, dia langsung membuangnya tanpa memikirkan apapun. Dan yang gak disangka-sangka, kubus itu ternyata sangatlah berat, yang bahkan hanya karena Saitama melempar ke tanah, membuat tanahnya benar-benar retak. Di sini kocaknya, Manako berusaha mengangkat kubus itu yang ternyata sangatlah berat. Setelah itu tiba-tiba aja trio koplak ini merasakan sesuatu bergetar, seperti ada sesuatu benda besar yang akan diangkat. Dan ternyata ada sebuah menara bekas asosiasi Moser yang sangat besar terangkat oleh sesuatu. Ternyata yang mengangkat itu adalah Tatsumaki yang benar-benar bedes di sini karena emang gede banget ini towernya. Ya, di sini jelas buat para pahlawan sangat terkejut dan terkagum-kagum dengan Tatsumaki. Nah, karena Tatsumaki mengangkat menara itu
membuat lubang besar di bawah tanah hingga kedalaman beberapa meter. Tapi kocaknya, karena itu juga membuat pedang Flashy Flash patah karena nyangkut di menaranya. Ya di sini kocaknya, Flashy Flash hanya bisa melihatnya dengan sangat terkejut karena pedang insta-kill-nya patah. Bahkan patahan pedang itu terbawa oleh tower yang diangkat oleh Tatsumaki. Dan Saitama pun kesal kepada Flashy Flash karena tadi dia mengatakan jika tangan milik Flashy Flash bisa parah jika dibantu oleh Saitama. Dan ternyata itu adalah pedang miliknya. Jadi kan awalnya itu Flashy Flash bilang ke Saitama jika tangannya nyangkut di sebuah runtuhan. Dan Saitama berniat membantu, tapi Flashy Flash menolak karena jika dibantu malah membuatnya makin parah. Tapi di sini Saitama mengira jika yang menyangkut adalah tangannya, dan ternyata itu hanyalah pedang miliknya yang bernama Insta-Kill. Flashy Flash mengatakan kepada Saitama, justru tangannya akan baik-baik saja jika tertimbun reruntuhan. Justru yang dikhawatirkannya jika pedangnya malah patah. Ya kemungkinan ini pedang kesayangan milik Flashy Flash karena dia sampai terkejut bahkan hanya karena pedangnya patah. Setelah itu kita diperlihatkan lagi ke Tatsumaki yang sedang mengangkat tower asosiasi monster yang bahkan terlihat ujungnya sangatlah tajam. Beneran dah, ini bener-bener overpower banget Tatsumaki karena mengangkat benda yang sangat besar. Tatsumaki pun berusaha untuk mengarahkan tower markas asosiasi monster ini yang seperti tombak untuk menuju ke Orochi. Bahkan ketika arah tujuannya sudah pas, membuat di sekelilingnya menjadi sangat bercahaya dan para pahlawan yang melihat itu hanya bisa terkagum-kagum karena berkilau dengan sangat terang. Di sini ya, Orochi berusaha melarikan diri, tapi sepertinya dia tidak bisa karena sudah tidak bisa bergerak lagi. Dan Tatsumaki hanya bisa tersenyum melihat Orochi yang akan diarahkan oleh tombak cahaya miliknya yang benar-benar besar. Nah, sebelum diperlihatkan serangan Tatsumaki, scene pun berpindah ke bawah tanah lagi, yang dimana Saitama sedang debat dengan Flashy Flash. Di sini Saitama mengatakan pedang yang bernama Insta-Kill tadi membuatnya kehilangan banyak waktu. Ya Saitama di sini agak kesel kepada Flashy Flash karena hanya pedang doang gitu, membuatnya menghabiskan banyak waktu di dalam tanah. Menurut Saitama, jika ujung-ujungnya patah, lebih baik menghancurkan dindingnya aja dari tadi. Ya emang koplak sih trio koplak ini. Nah di kesempatan itu, Manako berniat melarikan diri ke bawah tanah. Apalagi ada sebuah lubang kecil untuk dia melarikan diri. Jadi lubang ini adalah bekas penggalian dari Saitama dan Flashy Flash yang membuat lubang kecil. Tapi karena Tatsumaki mengangkat tower asosiasi monster, membuat lubang yang digali Saitama dan Flashy Flash bisa melihat sekeliling dengan sangat bebas karena tidak ada halangan lagi. Nah justru karena itu membuat Mimin sangat kaget dengan chapter kali ini. Jadi awalnya itu Manako berniat melarikan diri ke lubang kecil, tapi dia tiba-tiba aja berhenti karena melihat sesuatu yang sangat aneh dan masih bingung untuk dilihat. Setelah itu Saitama pun dan Flashy Flash melihat ke lubang kecil itu dan masih bingung juga dengan apa yang terjadi. Jadi intinya trio koplak ini masih bingung dengan apa yang terjadi, tapi itu membuat Manako lumayan merinding tapi nggak tahu itu apaan. Dan setelah itu ya di panel terakhir diperlihatkan kayak ada manusia yang sedang meringkuk dengan ukuran yang benar-benar besar. Bahkan kalau dibandingkan dengan Saitama sangatlah kecil. Ya emang kecil banget ini Saitama kalau dibandingin. Yang di posisi kayak janin aja atau meringkuk udah gede banget ini. Gimana dia berdiri nanti? Inilah yang membuat Mimin terkejut dengan chapter kali ini. Nah setelah melihat banyak info-info tentang manusia yang sangat besar ini, banyak yang menyimpulkan jika ini adalah God yang ada di One Punch Man. Karena di situs Reddit banyak juga yang yakin jika ini adalah God, dan Mimin yakin jika God ini ada hubungannya dengan Blaze. Dan apakah God ini sedang berada di universe atau alam semesta ataupun berada di dimensi lain? Nantilah Mimin buatkan video khusus tentang God di chapter ini yang mungkin akan banyak teori di pembahasan Mimin nanti. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang komik OPM chapter 138. Ya menurut Mimin, ini adalah chapter plot twist terbaik dari keseluruhan chapter karena memunculkan plot twist yang gak terduga. Dan sebenarnya pertarungan antara Tatsumaki melawan Psychos dan Orochi masih patut untuk ditunggu karena di chapter ini terlihat Tatsumaki menggunakan tower asosiasi monster untuk menyerang Orochi. Dan kemungkinan di chapter selanjutnya akan diperlihatkan serangan Tatsumaki kepada Orochi. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.